Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munica Rahmatin dengan NIM 22402090 dari Prodi Perbankan Syariah Aceh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang qawaid fikih. Yang pertama dari kelompok 7 yang berjudul Al-Ijtihadu la yundalu bi al-ijtihad. Pengertian al-ijtihad berakal dari kata jahada secara etimologi, berarti mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang sulit, dan dalam prakteknya digunakan untuk sesuatu yang sulit dan memayahkan. Kata yunda berasal dari bahasa Arab yang berarti diruntuhkan atau dibatalkan hukum hasil ijtihad yang terdahulu, tidak batal karena adanya ijtihad yang baru, sehingga sahlah semua perbuatan yang berdasarkan hasil ijtihad terdahulu, akan tetapi tidak perlu diulangi lagi karena sudah dianggap sah. Namun untuk perbuatan kemudian hukumnya telah berubah dengan adanya hukum hasil ijtihad yang baru. Dasar kaidah. Dari dasar perbedaan keputusan di antara para sahabat dan mendapatkan ijma mereka, dapat dipahami bahwa sebuah hasil ijtihad tidak dapat berubah atau membatalkan ijtihad yang lain, baik ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid maupun antara beberapa mujtahid. Berangkat dari hal tersebut, akhirnya muncul sebuah kaidah bahwa ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Penerapan pengelompokan berdasarkan mazhab juga ditemukan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir sampai masa sekarang. Mahasiswa program S1 Fakultas Syariah dikelompokkan berdasarkan mazhab menjadi mahasiswa Hanafiyah, mahasiswa Malikiyah, dan mahasiswa Syafi'iyah. Mahasiswa bermazhab Hambali disatukan dengan mahasiswa bermazhab Syafi'iyah. Dalam bahasa ini ditekankan adanya proses berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini merupakan proses yang oleh Abdul Hamid Abu Sulaiman disebut rekrutasi ijtihad untuk mengikuti dinamika problematika keislaman sehingga mampu menghasilkan konsep syariah yang up to date sesuai zaman. Kecualian yang pertama, perubahan yang dilakukan oleh imam kepala negara berdasarkan kemaslahatan terhadap tanah yang oleh imam terdahulu telah ditetapkan sebagai tanah khusus atau istimewa. Yang kedua, masalah kismatul ijbar, pembagian hasil tuntutan. Yang ketiga, masalah harij atau dakhil, pembatalan. Jika seorang ahli fikih melakukan ijtihad serta kemudian melaksanakan hasil dari ijtihad itu, setelah itu dia baru mengetahui dan menyadari bahwa hasil produk dari ijtihadnya tersebut jelas-jelas salah, maka dia harus menganulir dan membatalkan produk ijtihadnya yang pertama dan melaksanakan hasil dari ijtihadnya yang kedua yang telah dilakukan. Yang kedua, keputusan hakim yang tidak sesuai dengan penyimbangan jauh dari nas. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Materi kelompok 8 yang bertema izatamala ala halalu wal haramu kuliba al haram. Pengertian izama al halalu wal haramu kuliba al harumu. Tidaklah berkumpul halal dengan haram, kecuali haram itu mengalahkan yang halal. Maksudnya ialah jika dalam satu khusus ditemukan perkumpulan antara halal dan haram, maka yang harus diutamakan adalah yang haram. Sekalipun dalam realitas hidup masyarakat, percampuran kedua hal tersebut sulit untuk dihindari, baik dalam konstruksi peribadatan maupun bertransaksi. Jika dalam satu objek terdapat dua hukum, yaitu halal dan haram, maka yang harus dihindari terlebih dahulu adalah yang haram, agar tidak sampai terjerumus pada kesesatan dan dosa. Sebab unsur haram pasti lebih dominan pada saat terjadi percampuran hukum. Haram menjadi unsur yang lebih dimenangkan daripada yang halal. Landasan idza izama al halalu wal haramu huliba al harumu. Hadis ini, adapun hadis yang berbunyi tidaklah berkumpul halal dengan haram kecuali haram itu mengalahkan yang halal. Hadis ini menegaskan bahwa yang pada saat halal dan haram berkumpul, maka yang lebih dominan adalah haram. Maka dari itu hukum haram harus lebih diutamakan daripada yang halal, sebagaimana yang telah disepakati jumhur ulama, sekalipun sanad hadis ini lemah.
tetapi isi yang terkandung di dalamnya sudah benar dan tidak bertentangan dengan nas. Penerapan idza ijama al-halalu wal haramu huliba al-haramu. Yang pertama, apabila terdapat dua bejana pertama berisi daging bangkai dan bejana kedua berisi daging binatang sembelihan, sementara kita tidak mengetahui di mana yang berisi daging sembelih dan di mana yang berisi bangkai. Dalam kondisi demikian, kita tidak boleh mengambil salah satu yang dengan alasan di antara daging itu terdapat daging halal, sebab saat terjadi pencampuran antara unsur halal dengan unsur haram, maka ketentuan yang hukum dominan adalah pada unsur yang haram. Yang kedua, anak binatang yang lahir dari proses pembaruan anak induk yang dagingnya halal dimakan dengan induk lain yang dagingnya haram dimakan. Anak binatang hasil pembauran itu dihukumi haram karena salah satu induknya adalah binatang yang haram. Hal ini disebabkan karena sisi haramnya harus lebih dikedepankan kepada sisi halalnya. Yang ketiga, apabila dua potong daging, satu daging halal dan satu daging bangkai, sementara tidak diketahui mana daging yang halal dan di mana daging bangkai, dalam kondisi ini sebaiknya meninggalkan semuanya karena sisi keharaman lebih dikedepankan daripada sisi halal. Yang keempat, sebuah pabrik memproduksi kaldu instan yang menggunakan daging asli pilihan dan penambahan sedikit biokatalisator dari enzim pankreas babi guna menambah cita rasa kaldu. Dalam hal ini, kaldu tersebut dihukumi haram karena menggunakan bahan haram dalam proses pengolahan. Yang kelima, pemberian pakan pada ternak hewan secara rutin, di mana dalam pakannya ditambahkan sedikit vitamin yang mengandung bahan haram, maka status hukum mengonsumsi hewan ternak tersebut adalah haram. Pengecualian dari ijtama al-halalu wal haramu huliba al-haramu. Yang pertama, kasus kebolehan ijtihad untuk menentukan status hukum bejana atau tempat atau pakaian yang suci dengan yang najis. Yang kedua, kasus binatang buruan yang mati karena terkena anak panah atau alat perburuannya lainnya. Yang ketiga, kasus kebolehan melakukan transaksi bisnis dengan orang yang kebanyakan harta haram tetapi nilai nominal keduanya tidak bisa diketahui dengan pasti. Yang keempat, kasus hukum penerimaan pemberian pemerintahan yang belum diketahui secara jelas bahwa kebanyakan uangnya haram. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Kelompok 9 yang berjudul Selanjutnya, kelompok 9 yang berjudul Al-Isharu bil Qoibi Makruhum. Makna kaidah al-isyaru bil Qoibi Makruhum. Kata isyar berarti bersifat pendahuluan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Adapun dua macam isyar dalam perkataan duniawi dan isyar dalam perkataan ibadah. Namun pendahulukan orang lain dalam perkataan ibadah adalah suatu yang makruh, tidak dianjurkan. Kemudian dasar hukum al-ijra'u bil quribi mahrum. Dasar kaidah makruh pendahuluan orang lain dapat dalam konteks ibadah adalah tidak henti-hentinya suatu kaum tertinggal dari saf pertama sehingga kelak Allah meninggalkan mereka. Sam neraka, Haji riwayat Abu Dawud. Contoh penerapan al-ijra'u bil quribi mahrumi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menyuruh orang lain menempati saf di depannya dalam sholat. Yang kedua, air wudhu. Yang ketiga, pendahuluan orang lain untuk menutup aurat. Yang keempat, berangkat umroh haji. Kaidah cabang dan pengecualian al-ijsaru bil qurubi mahrumi. Salah satu kaidah fikih yang paling terkenal adalah al-ijsaru fi qurubi, yang berarti pendahuluan orang lain. Dalam bahasa Indonesia, aturan fikih hanya berlaku untuk ibadah sunnah.
Namun, kaidah ini ada pengecualian, yaitu saat seseorang datang untuk sholat jamaah dan saf pertama sudah penuh, sedangkan ia berada di saf kedua sendirian. Maka setelah takbiratul ihram, ia menarik orang yang berada di saf ke depan dan sunnah hukumnya orang yang ditarik untuk mundur. Pada kondisi ini, orang ditarik kehilangan takarub ilah. Kaidah fikih ini hanya berlaku secara khusus untuk masalah ibadah, sedangkan untuk masalah muamalah kita diperintahkan untuk mendahulukan orang lain seperti urusan makan, berkendara, ataupun keuangan. Kesimpulannya itulah kata isyaru berarti sikap pendahuluan kepentingan orang lain. Ada dua macam isyaru duniawi dan isyaru dalam perkataan ibadah. Dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, tidak intinya suatu kaum bertinggi saf pertama sehingga kalau Allah meninggalkan mereka dalam neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya kelompok 10 yang bertema Tasyaruful Imam Al-Raiyah Manatu bil Maslahah. Geologi makna kaidah. Kata tasyaruh dalam bahasa Arab berbentuk dari kata asyaraf yang berarti mengalihkan. Di samping itu, kata ini juga memiliki makna lain seperti menukar, bertindak, bekerja, dan lain-lain. Dan kata ini tidak memiliki penjelasan khusus secara istilah, namun ia dapat dipahami dari penggunaan orang Arab, di mana mereka menggunakan kata ini untuk menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik tindakan itu berupa perkataan maupun perbuatan. Definisi lain sebagai yang dijelaskan oleh Al-Hili, Al-Asyabani, dan Al-Qawiyaji antara lain. Yang pertama, seseorang meminta pemimpin adalah figur umum yang akan diikuti dan menjadi panutan bagi orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Yang kedua, ketika seseorang pemimpin adalah panutan, maka ia harus bisa memberi contoh terbaik, baik dalam perjalanan perintah maupun meninggalkan larangan. Yang ketiga, seseorang pemimpin adalah orang yang menguasai agama sekaligus mengetahui tentang pengaturan dan tata kelola masalah kehidupan dunia. Abdul Al-Karim Zaidan dalam pernyataan yang menegakkan pada 3 hal pokok yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama melayani orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya, yang kedua menegakkan keadilan, yang ketiga merealisasikan kemaslahatan untuk manusia. Dan hal ini bisa dijadikan sebagai barometer keberhasilan sebuah kepemimpinan, yaitu jika sang pemimpin mampu melayani orang yang dipimpin, bisa berbuat adil dan dapat membaca serta menghasilkan kebijakan yang berpihak, maka kemaslahatan rakyat atau orang yang berada di bawah kepemimpinannya, maka ia dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin yang berhasil. Sumber perumusan kaidah. Adapun sumber kaidahnya berasal dari fatwa Imam Asy-Syafili, yaitu kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim. Menurut Imam Syafi'i, fatwa tersebut berasal dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Abu Al-Hawas, dari Abi Ishaq, dari Bara' bin Azib, yang berarti sesungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim. Jika aku membutuhkan, aku mengambil daripadanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan, dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya, menahan diri padanya. Prinsip kemaslahatan dalam produk perundang-undangan dapat ditemukan di Al-Quran maupun dalam sejarah Islam. Hal ini dimaksud untuk menyelaraskan ketetapan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kepentingan dan kemaslahatan manusia yang harus tetap dilindungi. Sebagai sebuah teori hukum Islam, maka kaidah ini senantiasa diperhatikan berbagai kemaslahatan masyarakat. Al-Quran mendorong seseorang pemimpin negara dalam mewujudkan kemaslahatan jiwa agar memperhatikan perintah Allah SWT yang memerintahkan manusia untuk menikah secara syar'i dan melarang manusia untuk membunuh, karena hal tersebut akan mencederai jiwa manusia. Sebagai firman Allah, Quran Surat Al-An'am
ayat 6 yang terjemahnya, janganlah kamu melakukan pembunuhan terhadap diri yang diharamkan Allah kecuali secara hak. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Materi al-khuruj min al-khilaf mustahabun. Pengertiannya, yang dimaksud dengan al-khuruj min al-khilaf adalah mengambil sikap kehati-hatian dalam rukun syarak dengan berpedoman kepada suatu pendapat dan meninggalkan pendapat lain yang kiranya tidak menentang pendapat yang ditinggalkan, baik dengan mengerjakan persoalan yang terjadi beda pendapat ulama dalam menetapkan keseharusan maupun meninggalkan perbuatan yang terjadi perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan keharamannya. Dihukumi sunnah perbuatan ini dikarenakan orang yang menjaga khilafiyah termasuk orang yang menolong persatuan umat dan mencegah terjadinya perbedaan dan merupakan sumber perpecahan. Dasar kaidah. Hukum-hukum fikih dibangun atas dasar ijtihad para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Dalam pengertian ini, maka hukum-hukum fikih tersebut merupakan dugaan kuat terhadap maksud Allah dan Rasulullah dan Rasul yang terkandung dalam Al-Quran atau hadis Nabi. Penggunaan dalil dan metode ijtihad menjadikan hasil ijtihad seorang mujtahid dapat saja berbeda satu sama lain, bahkan dengan kesimpulan bertolak belakang. Satu ijtihad boleh jadi tidak dapat menjangkau maksudnya Allah dan Rasul dengan baik, sementara ijtihad yang dihasilkan oleh mujtahid lain mendekati maksud Allah. Begitu juga ijtihad mujtahid lain boleh jadi telah dapat menyelami maksud Allah dan Rasul. Penerapan kaidah. Kaidah al-khuruj min khilaf oleh sebagian penulis dinyatakan sebagai kaidah khusus, yaitu kaidah yang berlaku hanya dalam cabang fikih tertentu yang dalam hal ini adalah siyasah. Meskipun demikian, dalam praktek terlihat bahwa kaidah ini juga diterapkan dalam hampir semua bidang fikih di mana terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam menarik kesimpulan istinbat hukum. Oleh karena itu, kaidah ini tidak dapat dinyatakan secara ketat sebagai kaidah khusus bidang siyasah saja. Dalam penerapan al-khuruj min al-khilaf, ulama memberi beberapa syarat. Yang pertama, dalam menerapkan kaidah al-khuruj min khilaf, maka tidak terjebak pada khilaf yang lain. Yang kedua, dalam menetapkan kaidah al-khuruj min khilaf, tidak boleh menyalahi sunnah yang jelas dan kuat. Yang ketiga, dalam menerapkan kaidah al-khuruj min al-khilaf, dalil yang digunakan oleh seorang mujtahid adalah dalil yang kuat. Kaidah lain berkaitan dengan kaidah al-khuruj min khilaf mustahab. Memandang dari syarat berlakunya kaidah ini, kiranya dalam berhati-hati memilih dan mengamalkan suatu pendapat harus sangat dijaga, jangan sampai malah jatuh dan kemudaratan. Materi yang saya sampaikan materi kelompok 12, yaitu al-mudati al-fadlu minal khosiri. Mana al-mudati al-dolu minal khosiri? Pada kaidah al-mudatu al-dolu minal khosiri, amal yang memiliki manfaat untuk lebih utama daripada amal yang manfaat hanya terbatas. Sesuatu perbuatan yang dapat menghasilkan kemanfaatan yang dapat mencakup kepada orang lain lebih utama daripada perubahan yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh diri sendiri. Amalan muta'addi adalah amalan yang bermanfaat untuk orang lain, baik manfaat utori seperti pengajaran ilmu dan dakwah ilallah, bisa juga manfaat duniawi seperti menunaikan hajat orang lain, mendorong orang yang dizalimi. Al-amal qasir adalah amalan yang manfaatnya hanya untuk pelaku saja, seperti puasa, iktikaf. Para fuqaha syariat menyatakan bahwa amalan mutakdi yang manfaatnya untuk orang lain lebih utama daripada qasir yang manfaatnya untuk diri sendiri. Di antara yang dijadikan dalil adalah hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Definisi kaidah mutaki al-adholu minal qasri. Yang pertama, amalan yang memiliki manfaat untuk lebih utama daripada amalan yang manfaat hanya terbatas mengacu pada tindakan atau kegiatan yang memberikan manfaat yang lebih luas dan lebih banyak bagi masyarakat atau orang lain secara keseluruhan. Yang kedua, dalam
banyak agama dan filosof, konsep amal yang memberikan manfaat untuk lebih utama daripada amal yang hanya memberikan manfaat yang terbatas dipandang sebagai prinsip penting dalam membentuk tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Penerapan kaidah tersebut dalam contoh sehari-hari. 1. Mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat lebih utama daripada membaca Al-Quran sendiri, karena hal ini akan memberikan manfaat secara umum dan meningkatkan eksistensi agama. Yang kedua, berdakwah di suatu lembaga atau majelis umum lebih diutamakan daripada harus mengajarkan Islam secara personal, karena hal itu akan menimbulkan adanya fitnah. Kaidah cabang al-mudati adzolu minal qasri, memiliki manfaat untuk lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya terbatas, dikenal dengan istilah al-gumu bil jamaah adol min adum bil fardiyah. Dalam bahasa Arab, kaidah ini secara harf berarti manfaat bersama untuk orang banyak lebih utama daripada manfaat untuk individu atau diri sendiri. Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam beramal sebaiknya kita memberikan prioritas pada amal yang dapat memberikan manfaat secara umum yang menyeluruh bagi masyarakat daripada hanya memberikan manfaat pada diri sendiri atau sekelompok orang. Kaidah ini selaras dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya berbuat baik dan beramal untuk kebaikan bersama. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah SWT menyeru manusia untuk saling membantu dan beramal dengan tujuan memperbaiki kondisi sosial serta menciptakan kebaikan dan kemaslahatan bersama. Pengecualian kaidah al-mudatu adolu al-mutadi adolu minal qasri. Beberapa pengecualian kaidah al-mudati adolu minal qasri. Yang pertama, keadaan darurat. Dalam situasi darurat atau bencana, tindakan yang terbatas pada satu kelompok kecil orang dapat dianggap lebih penting daripada tindakan yang menguntungkan banyak orang. Yang kedua, keadilan. Dalam situasi di mana ada ketidakadilan yang harus diperbaiki, tindakan yang terbatas pada saat kelompok kecil orang dapat dianggap lebih penting daripada tindakan yang memberikan manfaat pada lebih banyak orang. Ketiga, keselamatan. Dalam situasi yang melibatkan risiko keselamatan, tindakan yang terbatas pada satu kelompok kecil orang dapat dianggap lebih penting daripada tindakan yang memberikan manfaat pada lebih banyak orang. Baik, sudah materi yang sudah saya sampaikan. Jika ada salah kata yang disengaja atau tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.